Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, ya Namo Buddhaya. Jadi hari ini ya Bante masih punya beberapa pertanyaan dari Anda sekalian, sehingga ya Bante akan membantu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini ada satu pertanyaan, kita mulai. Ya, jadi selamat sore Bante, mau tanya, ketika saya sudah bertekad menjalankan sila, lalu saya menyapu dan mengepel, jadi ada semut-semut yang tersapu dan kena pas ngepel. Ini gimana ya Bante? Sudah pasti melanggar sila pertama kah Bante? Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya ini ya, klasik ya. Jadi dalam hal kita menjalankan sila, ya pasti kita juga akan, apalagi Anda di rumah, Anda tentunya tetap akan melakukan aktivitas seperti biasa. Saat kita mengepel atau menyapu, ya kalau lihat ada semut, usahakan semut itu ya jalan dulu. Ya, jadi kita langkahi. Misalnya misalnya rumah kita satu petak, jadi kan semutnya ada di sini. Nah, mungkin kita kan bisa pindah ke tempat yang lain dulu. Atau kalau misalnya Anda sudah bersih-bersih, semutnya masih ada, mungkin Anda bisa menggunakan kain lap. Jadi kain lap di mana mungkin saja semut itu ada sumbernya. Misalnya ada tetesan madu atau yang manis di situ, sehingga dia berkumpul di sana ya. Jadi ketika itu mungkin kita bersihin tempat itunya dulu, tempat di mana mereka berkumpul. Nah, juga boleh. Kalau misalnya kita sudah tahu, terus kita tetap melaksanakan sehingga ya menyebabkan ada yang meninggal, istilahnya semutnya mati. Kalau kita misalnya dengan kita sengaja sudah tahu terus kita masih bikin, nah itu memang kita pelanggaran. Tetapi kalau misalnya nggak sengaja pas Anda lagi nyapu-nyapu karena misalnya konsentrasi kita nggak disapu misalnya ya, sambil nyapu sambil main HP misalnya, nggak sengaja Anda kesapu, ya itu nggak masalah ya. Jadi kembali lagi, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Jadi dalam pelanggaran sila biasanya ada beberapa syarat ya. Yang pertama, kita tahu makhluk ini hidup. Yang kedua, kita ada usaha untuk melakukan percobaan ya, dalam hal ini membunuh. Yang ketiga, makhluk itu adalah mati akibat perbuatan kita. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat ketika kita melakukan pembunuhan ya. Jadi kalau misalnya salah satu syarat dari ini tidak terpenuhi, ya maka kita tidak melanggar sila. Tetapi setahu Bante, selama saya di India, selama saya di Bodh Gaya, itu banyak sekali ibu-ibu ya, orang Tibet. Orang Tibet ini mereka suka baca Om Mani Padme Hum kan. Jadi sambil pegang tasbih, sambil jalan. Jalannya juga lebih cepat dari kita. Kalau misalnya kita yang ikut Vipassana, ketika Anda melakukan latihan meditasi, jalannya bagaimana? Kan sangat slow kan, pelan, satu kaki angkat, taruh. Kalau Anda di Bodh Gaya seperti itu ditabrak dari belakang ya. Nah, mereka di sana jalan seperti biasa, kayak mereka jogging ya, kayak biasa. Sambil mereka jalan, hebatnya mereka sambil baca mantra. Jadi misalnya mereka baca biasanya Om Mani Padme Hum kan, sambil jalannya cepat, bacanya Om Mani Padme Hum. Ini nenek-nenek, ya oma-oma. Kalau mereka sudah capek, mereka akan istilahnya ngobrol sama temennya sambil jalan, tapi mereka ngobrol, yang hebatnya tangan mereka masih pegang tasbih. Jadi mereka baca Om Mani Padme Hum saya rasa di dalam hati ya, tapi mereka ngobrol biasa kayak apa kabar dan seterusnya sambil jalan. Dan lebih hebatnya lagi, ketika dia lihat ada cacing atau ada jangkrik atau ada binatang di lantai, dia bisa stop.
dengan kondisi dia jalan cepat. Dengan dia ngobrol, dengan dia baca mantra, tetapi ada semut atau ada yang melewat di depan dia bisa stop. Nah, itu adalah kekuatan dari perhatian, ya. Ini adalah kekuatan dari kita bilang sati atau perhatian. Nah, kalau kita belum terlatih seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi minimal kita melihat 3 syarat tadi tentang sila pertama, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaannya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Mohon penjelasannya mengenai ahosi kama. Apakah bisa dikatakan seperti matematika? Jika kita banyak berbuat baik, otomatis karma buruk kita bisa hilang, atau bagaimana? Ya, jadi tentang ahosi kama, atau orang bilang karmanya nggak muncul, ya, nggak timbul. Itu adalah ahosi karma. Ini bukan seperti matematika. Misalnya kalau di matematika atau secara, ya kita bilang lah secara dagang, ya, Anda punya utang 1.000, begitu Anda lunasin 1.000, maka selesai, ya. Jadi kita punya pengertian bukan seperti itu. Ahosi karma di sini yang biasa Bante kasih contoh, misalnya kita punya lahan, misalnya kita bilanglah Anda punya lahan sekitar 20 meter, ya, 20 meter lahan Anda. Dari 20 meter ini Anda kemudian nanam cabai, misalnya sekitar dari 20 meter sekitar 15 meter. Kemudian Anda nanam tomat 5 meter. Ketika ini semua panen dan Anda bikin sambal dari semua perkebunan Anda ini, kira-kira cabai 15 meter, tomat cuma 5 meter. Ketika kita bikin cabai atau sambal, kira-kira pedas apa tidak? Pedas, karena cabai lebih banyak daripada tomat. Nah, sebaliknya, kalau cabai kita cuma tanam 1 meter, tomat yang Anda tanam sekitar 19 meter, maka ketika kita bikin sambal, apa yang terjadi? Sambalnya nggak pedas. Kenapa begitu, Bante? Ya, karena tomat lebih banyak daripada cabai. Ini adalah contoh daripada ahosi kama. Dalam sambal yang Anda bikin tadi barusan, apakah cabenya nggak ada? Ada kan? Cabenya tetap ada, kurang lebih 1 meter, ya. Tetapi berasa nggak cabenya? Nggak berasa. Karena kenapa? Lebih banyak tomat daripada cabai. Jadi inilah yang kita bilang ahosi kama. Jadi seakan-akan tidak berbuah, tetapi sebenarnya dia tetap berbuah, tetapi karena kondisi karma baik Anda lebih banyak, sehingga nggak berasa ketika dia berbuah, ya. Jadi ini contoh dari ahosi kama. Anda ingat aja gelas, ya. Anda ingat gelas, ketika gelas yang tadi Anda sudah berusaha isi dengan air putih banyak-banyak, terus Anda sudah mulai stop isi dengan pewarna merah, maka Anda sudah mendekati ahosi kama. Di agak akhir adalah warna merahnya sudah nggak kelihatan, tetapi partikel dari zat warna merah itu masih ada di dalam air, walaupun sudah nggak kelihatan. Ini juga seperti ahosi kama, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Bante, sebagai umat Buddha ya, masuk surga susah. Ya, masuk surga susah nggak kira-kira Bapak Ibu?
Atau jangan-jangan Anda nggak bisa masuk surga, ya kan? Coba dari Anda yang ada di sini, Bante tanya dalam hati Anda, siapa kira-kira yang ada di sini, saya yakin masuk surga setelah saya meninggal? Ada? Kalau nggak ada, berarti besok Anda nggak usah chanting lagi dah. Nggak usah ikut baca parita lagi dah. Kenapa? Kita berbuat baik kok nggak yakin atas perbuatan baik yang Anda lakukan. Ya kan? Nah sekarang, Bante mau ceritakan kepada Anda biar Anda gampang masuk surga. Oke? Sebelum Anda gampang masuk surga, Bante mau kasih tahu dulu, di surga ada apa? Di surga itu berdasarkan teks ya, bangunannya terbuat dari emas. Ya, dia punya dinding dari emas, karpetnya dari emas, dan seterusnya dari emas. Terus, semua yang ada berkilau ya, berkilau seperti ya kena kayak berlian kena apa itu ya? Berlian kena cahaya, berkilau seperti itu ya yang ada. Anda yang hidup di sana ketika Anda jadi dewa atau dewi, Anda memiliki paras yang cantik atau ganteng. Nggak perlu ke Korea untuk operasi plastik, nggak perlu. Otomatis ganteng otomatis, cantik otomatis ya. Terus kalau juga Anda di surga, baju-baju Anda itu juga luar biasa, bahannya lebih bagus daripada yang kita punya di saat ini. Anda mau cari berlian di surga lebih banyak daripada di alam kita. Dan semuanya itu bisa Anda dapatkan di sana, di surga. Anda selama di sana juga punya paras ya. Paras atau badan kita seperti anak yang masih berumur 17 tahun. Anda bayangkan kalau Anda waktu umur 17 tahun bagaimana gayanya ya kan? Gayanya gaya koboi semua ya. Dan di sana ya Anda akan sangat menerima kebahagiaan yang begitu besar atas kebajikan yang sudah Anda lakukan selama Anda jadi manusia. Ini adalah di alam surga. Sekarang, Bante, umat Buddha kan nggak ada jaminan tuh masuk surga. Ya kan? Emang Buddha ada jamin Anda masuk surga? Nggak ada. Anda nggak dijamin, Bante juga nggak dijamin. Kita sama-sama nggak dijamin untuk masuk surga. Sedih deh ya. Nah sekarang Bante mau kasih cerita cara gampang biar Anda masuk surga. Ya, biar Anda gampang masuk surga. Kita flashback kita kan sekarang lagi cerita Buddha sudah di Rajgir ya. Kita flashback Bapak Ibu mundur ke belakang. Ketika masih Pangeran Siddhartha. Waktu beliau masih Pangeran Siddhartha, di istana, Siddhartha dilayani oleh siapa kira-kira? Siddhartha kemana-mana naiknya kuda. Kuda warna putih yang namanya Kantaka. Ya, jadi kuda warna putih namanya Kantaka. Ketika pangeran pergi ke Sungai Anoma, keluar dari istana, di istana setelah keluar dari istana sampai di Sungai Anoma berdekatan dengan Wesali. Nah, di situ kemudian Kantaka ini sedih. Karena kenapa? Bosnya Cucya ya, pergi dari rumah menjadi seorang pertapa. Dia sangat sedih. Kehilangan sahabat yang baik. Kehilangan bos yang baik. Dan oleh karena itu, dalam kesedihannya, Kantaka meninggal, mati. Dan Anda tahu, setelah Kantaka meninggal atau mati, dia kemana? Dia masuk atau terlahir di alam surga. Luar biasa. Tidak melihat Buddha. Ya dong, tidak melihat Buddha. Yang dia lihat adalah Pangeran Siddhartha, belum menjadi Buddha. Tidak mendengarkan Dhamma.
tidak baca parita, apalagi tidak meditasi. Ya, ini adalah Kantaka. Masa umat yang di depan Bante sudah hampir 2 bulan baca parita, ya kan? Meditasi 5 menit setiap hari. Dengar ceramah, kita kurang lebih kebaktian setiap hari minimal 1,5 jam. Masa Anda kalah sama kuda? Ya, masa Anda nggak ada jaminan untuk masuk surga? Masa sih Anda nggak bisa masuk surga? Kalah dong kita sama kuda. Ya kan? Kalah kita sama Kantaka kalau Anda punya perbuatan baik di sini tidak membuat Anda lahir di alam bahagia, di alam surga. Kalah kita sama kuda Atuma. Ya kan? Kuda hanya melayani pangeran. Anda setiap hari baca parita sama Bante, dengarkan ceramah, bermeditasi. Coba pikir kembali, masa kita kalah sama kuda? Ya, jadi jangan sedih ya. Kalau Anda nggak dapat surga, ya Anda pikirkan kembali. Iya ya, Bante Bernama Wudo bilang, masa gua kalah sama kuda? Ya kan? Ya, jadi ingat itu ya. Jadi jangan sampai Anda kalah sama kuda. Kalau Anda sampai kalah sama kuda, aduh, kasihan deh Anda. Ya, oke, ini contoh yang pertama, Bapak Ibu. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah kalau Bante bicaranya belak-belakan lah ya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, adalah di Srawasti ketika Buddha membabarkan Dhamma. Ada seekor kodok, ya, seekor kodok. Lagi Buddha membabarkan Dhamma, si kodok ini mendengar dengan hikmatnya, dengan damainya. Kita percaya bahwa Buddha memiliki metta yang begitu besar kepada semua makhluk. Saat Buddha membabarkan Dhamma, bukan hanya manusia bisa mendengarkan Dhamma tersebut, tetapi semua makhluk yang ada di samsara ini bisa mendengarkan Dhamma. Termasuk si kodok. Si kodok lagi diam, tenang, mendengarkan Dhamma. Ketika dia mendengarkan Dhamma dengan bahagia, kemudian upacara ceramah selesai, ya kan? Di zaman itu nggak ada lampu kayak begini ya, nggak ada lampu. Masih pakai pelita, ya, pelita minyak begitu. Ya, ketika upacara selesai, nggak sengaja kodok ini ketusuk tongkat sama umat yang lagi habis dengar ceramah. Setelah tertusuk tongkat, ya, si kodok ini kemudian meninggal. Dan setelah dia meninggal, kemana dia pergi Bapak Ibu? Kodok ini lahir di alam surga. Nah, gampang nggak masuk surga? Gampang. Masa Anda dengar ceramah setiap hari? Ya kan, dari pagi sampai sore Anda bisa pilih ceramah mana yang Anda mau buka di YouTube. Ya kan, ada Dalai Lama, ada Mingyur Rinpoche, ada Dzongchen Khyentse Rinpoche, Bante Panyawaro, dan seterusnya. Itu banyak dhamma yang kita bisa dapatkan di YouTube yang Anda bisa dengar. Masa sih Anda kalah sama kodok? Ya kan? Kodok waktu mendengarkan ceramah, tenang, batinnya tenang, damai. Anda lagi dengar ceramah sambil main HP. Ya, sambil WA, ya kan? Pantas kalau Anda belum masuk surga. Itulah ya. Jadi kita koreksi diri kita lah Bapak Ibu ya. Masa kodok masuk surga? Kok gua kagak dengar ceramah tahun-tahun? Sudah 40 tahun beragama Buddha. Masa kalah sama kodok? Masa kalah sama kuda? Ya, itu yang menjadi kita punya flashback ke dalam diri kita. Oke? Dan yang terakhir adalah sesama manusia deh ya. Yang kita bilang mata kundali. Mata kundali ini Bapak Ibu adalah seorang yang waktu itu dia belum tisarana sama Buddha. Dia belum
pernah mendengar ajaran dari Buddha? Belum. Tetapi ketika dia lagi sakit, ya kan? Ketika si Mata Kundali ini lagi sakit, ya papanya pelit, ya. Papanya pelit karena sampai sekarang itu orang India tuh pelit-pelit, ya kan? Walaupun sudah kenal baik tapi masih pelit, ya. Itu masih adat istiadat orang sana. Jadi ketika si Mata Kundali ini sakit, papanya nggak mau bawa ke dokter. Karena kan di India zaman itu nggak ada BPJS Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ada BPJS, dulu belum ada. Jadi dia hanya pergi ke Shinsei, kemudian tanya, Shinsei, kalau anak saya nih sakit demam, kasih obat apa? Nah, misalnya Shinsei A kasih obat, misalnya Panadol. Pulang kasih minum, nggak baik. Pergi lagi, oh Shinsei A jelek, nggak bagus. Pergi ke Shinsei B. Shinsei, ini anak saya lagi sakit demam, kasih obat apa? Nah, dikasih obat yang lain lagi, misalnya Decolgen. Bawa pulang lagi, kasih minum. Masih sakit lagi. Ke tabib yang lain juga sama. Akhirnya makin lama penyakit si Mata Kundali semakin parah. Setelah semakin parah, Mata Kundali akhirnya ditaruh di emperan rumah. Takut ya kalau meninggal di dalam rumah, nanti ya orang-orang akan bilang kenapa anak nggak dijaga dan seterusnya. Setelah taruh di emperan rumah, Mata Kundali kemudian mendengar kata-kata dari tetangga-tetangganya. Ayo kita berbuat baik, kita pindah patah. Di situ ada Buddha. Di situ ada petapa Siddhartha. Heboh satu kampung. Mendengar kata pertapa Siddhartha. Kemudian dalam batin Mata Kundali bilang, siapa itu petapa Siddhartha? Kenapa ini orang satu kampung heboh mau pindah patah sama dia? Kemudian Buddha dengan cinta kasihnya setiap pagi melakukan, kita bilang, melihat ya, makhluk mana yang bisa ditolong. Kemudian ketika mengetahui batin Mata Kundali sudah siap, beliau pindah patah jalan di depan rumah Mata Kundali. Mata Kundali yang sedang sekarat, dia hanya melihat, oh ini siapa ya? Kok pertapa yang ini lain daripada yang lain? Mungkin pertapa ini adalah pertapa Siddhartha. Dalam kata mungkin, pertapa ini adalah pertapa Siddhartha, Mata Kundali kemudian meninggal dengan tenang, dengan batin bahagia damai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia meninggal, Mata Kundali juga lahir di alam surga. Jadi, untuk lahir di alam surga, susah atau gampang? Ya kan? Susah atau gampang Bapak Ibu? Oke. Dari 3 cerita yang tadi, Anda bisa ambil kesimpulan sendiri. Masuk di alam surga itu gampang atau susah? Ya kan? Nah, sekarang dari 3 ini kita bandingkan dengan diri kita. Bapak Ibu di sini sudah berapa tahun Anda beragama Buddha? Ya kan? Ada di sini yang 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai yang 50 tahun. Sudah berapa lama Bapak Ibu melihat Buddha? Sudah berapa lama Anda melihat Buddha? Sudah berapa lama Anda menghormati Sang Buddha? Sudah berapa lama Anda memuja Sang Buddha? Sudah berapa banyak Anda mendengarkan ceramah? Sudah berapa banyak Anda melatih diri Anda menjalankan sila dan bermeditasi? Dengan sudah sebanyak itu yang Anda kumpulkan, kalau Anda masuk surganya sama dengan si kuda, si kodok, dan Mata Kundali, keterlaluan nggak Anda? Ya kan? Keterlaluan. Sudah tiap hari kebaktian, tiap minggu ke wihara, satu surga sama kodok. Ya ilah. Harusnya Anda lebih tinggi dong dari kodok. Ya kan? Kodok baru dengar ceramah 1 kali. Anda berkali-kali. Kuda hanya melayani bodhisattva, belum Buddha. Anda setiap kali ke wihara offering kepada Buddha.
pelita, dupa, bunga, air, buah kepada Buddha Anda offering, bukan kepada bodhisatwa lagi. Masa kita satu surga sama si kuda? Ya dong, nggak cengli dong. Ya, jadi di sini Anda harus punya keyakinan. Apa yang sudah Anda perbuat, itu yang Anda akan dapatkan. Jadi, surga nggak jauh. Surga adalah kebahagiaan Anda yang Anda bisa maintain setiap hari dalam daily activity Anda. Itu adalah surga. Ketika Anda berbuat baik, Anda mengingat Buddha, itu surga. Ya kan? Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, menolong semua makhluk dalam penderitaan, itu juga surga. Surga yang masih masih dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang kecil. Itu juga sudah alam bahagia. Ya. Jadi jangan tunggu mati baru masuk surga, tetapi dari saat ini buatlah kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan dari saat ini. Sehingga Anda rasakan surga dari hari ini, nggak usah tunggu nanti. Ya, mungkin ini jawaban Bante tentang surga. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan yang terakhir. Dulu ada teman sejak SD ya, 18 tahun, sering pinjam uang dan seterusnya. Jadi sudah nggak tahu nih berapa banyak yang dikasih. Setelah itu, sudah 17 tahun, dia sudah jadi kaya. Tetapi berubah 180 derajat. Karena kayak rasa sudah nggak butuh gitu ya. Dulu masih butuh, sekarang sudah enggak. Apakah itu saya punya hutang karma berteman pura-pura baik seperti musang berbulu domba ya? Baru Anda melihat Anda merasa dimanfaatkan ya. Apakah kita yang bodoh sama sekali karena tidak ada curiga sama curiga nama jadi soulmate dan seterusnya. Kadang teman lama saja bisa menutupinya, jadi kita kadang jadi apatis terhadap teman walaupun tidak semua teman seperti itu. Apakah wajar di duniawi seperti itu dengan pura-puraan? Dunia penuh dengan sandiwara. Terima kasih Bante Sukihoto. Ya, dunia memang panggung sandiwara ya Bapak Ibu ya. Makanya yang tahu sandiwara Anda adalah Anda sendiri. Ya kan? Mungkin teman-teman Anda nggak tahu itu Anda bersandiwara, Anda berpura-pura, tetapi ya yang tahu Anda sendiri. Anda sedang menipu orang lain, atau Anda sedang menutupi kejelekan Anda sendiri yang tahu. Nah, seperti ini, apakah ditanyakan ini hutang karma saya? Ya, itu adalah hutang karma kita. Kenapa? Ya, karena kita harus memberikan kepada orang lain. Tetapi kita nggak usah di sini pakai prinsip hutang karma. Kalau hutang karma, Anda akan lebih terbebani ya. Jadi Anda prinsip, Anda berbuat baik kepada dia. Oke, Anda berbuat baik untuk kesuksesan dia. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena apa? Kalau tidak karena Anda, dia nggak sukses seperti hari ini. Ya, jadi yang menentukan kesuksesan dia hari ini adalah bagi Anda juga turut membantu dia. Sehingga dia bisa sukses sampai hari ini. Permasalahan Anda dianggap, Anda nggak dianggap, nggak apa-apa. Nggak masalah. Toh, kalau kita sudah belajar Dhamma, ketika kita berdana, kita harus, apa yang Anda lakukan? Melepas. Ya kan? Anda sudah kasih misalnya ke orang itu, ya Anda anggap Anda sudah memberikan dia. Ya udah, itu bukan hak Anda lagi.
Dia mau mengucapkan terima kasih, ya kita syukur. Dia nggak mengucapkan terima kasih juga, jangan melekat sama perbuatan baik kita. Nggak apa-apa. Ya, jadi kita balik, kita punya pikiran menjadi hal yang positif. Ya. Dan yang kedua, ya Anda harus realistis. Karena tidak semua orang seperti dia. Tidak semua orang seperti dia. Kalau memang Anda mampu untuk membantu, silahkan bantu. Kalau Anda nggak mampu atau Anda merasa saya nggak mau membantu, ya nggak usah membantu. Jadi kita harus realistis. Jadi jangan menganggap semua orang yang datang sama kita pura-pura menjadi teman. Pura-pura misalnya Anda lagi dapat kangtau, Anda dapat proyek, pura-pura teman-teman Anda datang. Dan Anda ketika mereka datang, mungkin mereka akan tulus mengucapkan selamat atau apa, Anda malah jadi takut. Kenapa? Wah, takut nanti datang pada minta kangtau nih sama saya, minta uang nih sama saya. Ya. Jadi kita harus realistis. Tetap berteman dan seterusnya, itu nggak masalah. Ya. Dan hutang karma di sini adalah bagaimana sih Bante? Hutang karma yang ada di sini adalah lebih ke kita, ke mereka. Misalnya begini, ini lagi kemarin baru THR kan? Anda misalnya sudah janji kepada orang kerjaan Anda, karyawan-karyawan Anda akan bilang, nanti ya, kalau misalnya kemarin Lebaran, kita akan kasih THR. Ya, karyawan sudah senang dong, asik nanti dapat THR, ya kan? Sebagai karyawan, senanglah dapat penghasilan lebih. Nah, setelah pas mau kasih THR sudah dijanjikan, ternyata corona. Omset perusahaan turun. Sehingga THR yang harusnya kita kasih, cancel, nggak dikasih. Tetapi Bapak Ibu, ini kan kita sudah janji ke mereka. Dan akhirnya, sudahlah bos saya nggak kasih THR, saya mau berhenti kerja, dia pulang. Dalam batin mereka sudah mencatat, bos saya punya hutang karma sama saya. Kenapa? Karena Anda sudah ngomong untuk membantu dia. Ya kan? Anda sudah ngomong akan Anda memberikan ini. Dan dia sudah agree dengan itu, saya akan dapat. Nah, ketika dia pulang, dan Anda, dia sudah pulang, mau ngapain lagi kasih kan? Sudah nggak ada urusan, udah beres. Ya kan, syukur pulang ya, jadi saya nggak perlu keluarin extra expense gitu ya. Tetapi, ini terbentuklah hutang karma terhadap dia dan Anda. Nah, Bapak Ibu, hutang karma ini ketika kita dalam masih level sesama manusia, Anda bisa lunasi. Tetapi, kalau misalnya satu manusia, satu bukan, nah ini yang repot. Ini yang repot. Ini yang akan kita bilang sebagai makhluk-makhluk penagih hutang karma. Kalau mereka misalnya yang sudah bukan manusia lagi. Ini yang repot ya. Makanya harus punya kesadaran yang kuat, hati-hati terhadap janji-janji kita kepada makhluk lain, kepada orang lain siapapun dia. Kalau misalnya kita rasa kita nggak usah nggak enak hati gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mau bantu, maaf, sorry, no, selesai. Jangan, ya namanya kita orang timur ya, aduh nanti nggak enak, aduh nanti perasaannya gimana, aduh nanti gini. Akhirnya Anda akan bilang, ya nanti saya bantu. Ketika Anda bantu, Anda keberatan. Ya. Nah, jadi harus pertimbangkan ya. Sebelum kita membantu orang, kita lihat dulu. Yang kita bantu adalah worth it apa tidak. Kalau worth it dan Anda sanggup, perjuangkan. Kalau Anda rasa nggak mampu, ya udah jangan. Ya, jadi pada kita membentuk hutang karma yang baru dengan orang lain atau makhluk lain. Termasuk di sini hutang karmanya adalah kalau Anda yang suka sembahyang ke tempat-tempat tertentu, Anda akan bilang, nanti kalau gua sukses ya, saya mau kasih ini. Ya kan? Anda sukses, Anda lupa. Nah, yang nunggu di situ loh, nyari. Itu ya, makanya ini harus hati-hati. Itu adalah terbentuk hutang karma. Oke? Nah, sekarang
biar hutang karma Anda, ya kita mau usahakan hutang karma kita dengan makhluk lain cepat-cepat lunas.